Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Yanti dengan NIM 231041024, mahasiswi dari program studi teknologi pangan di Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Metabolisme lipid dari pencernaan hingga pembentukan energi di mitokondria. Materi ini disusun dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Biokimia Pangan yang diampu oleh dosen Ibu Husnul Khatimah, STP MSI. Proses metabolisme lipid diawali di rongga mulut, tempat di mana kelenjar ludah memproduksi enzim lipase lingual yang mulai memecah trigliserida. Meskipun aktivitasnya masih terbatas karena lingkungan mulut yang netral. Selanjutnya, makanan tersebut bergerak ke lambung, dan disinilah enzim lipase gastrik bekerja lebih aktif untuk menghidrolisis sebagian trigliserida menjadi asam lemak bebas dan digliserida. Namun, sebagian besar pencernaan lemak terjadi di usus halus, terutama di bagian duodenum. Di tahap inilah garam empedu berperan sangat penting. Garam empedu adalah senyawa amfipatik yang diproduksi oleh hati dari kolesterol dan disimpan sementara di kantong empedu. Ketika makanan berlemak memasuki duodenum, hormon kolecisstokinin akan merangsang kontraksi kantong empedu sehingga cairan empedu yang mengandung garam empedu dilepaskan ke lumen usus. Garam empedu bekerja sebagai agen pengemulsi alami, mengubah gumpalan lemak besar menjadi tetesan kecil yang lebih halus melalui proses yang disebut emulsifikasi. Dengan meningkatnya luas permukaan lemak, enzim lipase pankreas kini dapat bekerja lebih optimal dalam memecah trigliserida menjadi monogliserida dan asam lemak bebas. Selain itu, sifat amfipatik dari garam empedu juga memungkinkan terbentuknya struktur misel, yaitu agregat lipid kecil yang dapat berinteraksi dalam lingkungan air di usus halus dan memfasilitasi penyerapan ke dalam sel-sel epitel usus. Produk pencernaan ini kemudian membentuk struktur khusus bernama misel, yaitu kumpulan mikroskopis yang memungkinkan lipid larut dalam cairan usus dan mencapai membran sel enterosit untuk diserap. Setelah masuk ke dalam sel, monogliserida dan asam lemak bebas kembali diubah menjadi trigliserida dan dikemas dalam partikel lipoprotein besar yang disebut kilomikron. Kilomikron kemudian memasuki sistem limfatik melalui ductus thoracicus dan akhirnya menuju sistem sirkulasi darah. Saat mencapai jaringan-jaringan target seperti otot dan jaringan adiposa, enzim lipoprotein lipase akan menghidrolisis trigliserida dalam kilomikron menjadi asam lemak bebas dan gliserol, yang dapat disimpan sebagai cadangan energi atau digunakan secara langsung oleh sel. Dalam kondisi ketika tubuh membutuhkan energi tambahan seperti saat puasa, olahraga, atau stres metabolik, asam lemak bebas akan diangkut ke dalam sel dan diaktifasi menjadi asetil-CoA di sitoplasma. Molekul ini kemudian diangkut ke dalam mitokondria melalui sistem transportasi yang disebut carnitine shuttle yang melibatkan enzim carnitine palmitoyl transferase 1 dan 2. Di dalam mitokondria berlangsung proses beta oksidasi, yaitu pemecahan rantai panjang asam lemak menjadi molekul-molekul asetil-CoA secara bertahap. Sembari menghasilkan NADH dan FADH2, asetil-CoA ini kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat, sementara NADH dan FADH2 mengalir ke rantai transport elektron untuk memproduksi ATP, yaitu bentuk energi kimia utama yang digunakan oleh sel tubuh. Meskipun proses ini sangat efisien, sebagian energi tidak menghasilkan ATP karena adanya fenomena proton leak, di mana sebagian ion hidrogen bocor kembali ke matriks mitokondria melalui protein seperti uncoupling proteins, terutama tipe 1 dan 3, dan hal ini berfungsi menjaga suhu tubuh serta mencegah stres oksidatif berlebihan. Metabolisme lemak atau lipid adalah proses pengubahan lemak makanan menjadi energi. Dimulai dari pencernaan oleh enzim di mulut dan lambung, dilanjutkan emulsifikasi oleh garam empedu di usus halus, kemudian lemak diserap dalam bentuk misel, dikemas menjadi kilomikron, dan diedarkan lewat darah. Di jaringan, lemak dipecah untuk disimpan atau dibakar. Saat dibutuhkan, asam lemak masuk ke mitokondria, mengalami beta oksidasi dan menghasilkan ATP. Sebagian energi hilang melalui proton leak yang membantu regulasi panas dan mencegah stres oksidatif.